di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Selamanya Engkau bangkit Tuhan. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi, katakan, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Amin, haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit
selamanya. Selamanya kau bangkit Tuhan. Dia bangkit, amin. Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi bersama katakan, Dia bangkit, Dia Engkau hidup selamanya Tuhan. Haleluya. Selamanya membawa kemenangan. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, amin. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Bangkit, serukan nama Tuhan. Katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Katakan, maju, maju, Nyatakan kuasanya. Katakan, iblis sudah dikalahkan. kita buat iblis gemetar, Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi, bangkit Tuhan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Namamu Tuhan, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Namamu Tuhan, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi, bangkit, bangkit, serukan namamu Tuhan, nama yang perkasa. Maju, nyatakan kuasanya. Katakan, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan nama siapa? Katakan, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan, nama Yesus, nama Yesus, amin. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Namamu Tuhan, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan, sangkakala berbunyi, sangkakala berbunyi. Katakan, tanda panggilan kudus, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi, dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus, terdengar suara Kristus. Bangkitlah, bangkitlah hai tentara Tuhan. Haleluya. Kenakan senjatamu, minyak baru, minyak baru,
curahkan. Haleluya. Gerejanya dipulihkan. Katakan kuasanya. Kuasanya membangkitkan. Urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat Allah Yesus Raja. Lihat Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Katakan kuasanya membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan roh bekerja. Amin. Melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Katakan kuasanya. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sekali lagi kuasanya. Kuasanya atas kita membangkitkan. Amin. Haleluya. Kau berkuasa Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba, bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah yang disembah. Kami datang Tuhan, mari datang kepadanya. Kami sujud menyembah-Mu, sujud di hadapan Hanya. Kami puji Kau Tuhan, mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkaulah yang disembah. Sekali lagi katakan, bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba, bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah yang, hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Mari datang kepada, mari kita sujud di hadapan tahtanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari kita puji Dia, mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkaulah, saya undang Bapak Ibu, mari sekali lagi kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita sembah. Sika nama-nama labara-bara-bara-bara-bara-bara. Kami sembah Tuhan. Kami katakan haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Sekali lagi bersama katakan haleluya. Sila nama-nama lama-lama. Haleluya. Terpuji nama-Mu ya Allah. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya.
selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kau duduk di sebelah kanan Allah Bapa Tuhan, bertahta di tempat yang maha tinggi. Kami sembah, hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari kita sembah. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Allah yang ajaib, bertahta di tempat yang maha tinggi, kekal selama-lamanya Tuhan. Allah yang sudah mengalahkan maut, Allah yang sudah mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang hidup Tuhan, Allah yang berkuasa. Kami sambut Tuhan, kami sambut Kau Bapa hadir di tempat ini. Kami mau katakan ajaib bagi Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji kebesaran Bapa. Hamba memuji, kami sambut Tuhan. Jika besar-Mu, kami mau katakan Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh katakan, hamba memuji. Hamba kebesaran Tuhan. Jika besar ajaib nama Yesus, ajaib kami sembah Tuhan. Ajaib hamba memuji kebesaran Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu. Ajaib nama-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah virus corona dan terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami juga mohonkan hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya, terhindar dari malapetaka, dan kiranya mereka diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar vaksin penangkal penyakit COVID-19 dapat segera ditemukan, diuji, dan dapat dipergunakan tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari bumi Nusantara dan dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang yang susah, dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kami mohon agar Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kami mohon agar Tuhan Yesus sebagai Raja Damai
kiranya memberi damai sejahtera di seluruh Indonesia. Kami berdoa, kiranya Tuhan menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kami oleh roh Tuhan di dalam batin kami, sehingga oleh iman kami Kristus diam di dalam hati kami, dan kami berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kami bersama-sama dengan segala orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kami semua dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kami mohon agar Tuhan Yesus menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah ya Bapa hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai hasil berdoa dan berpuasa bagian yang ketiga, yaitu dilepaskan dari penderitaan, yang merupakan cara hidup yang memberi hasil yang terbaik, bagian yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 6. Kita akan baca ayat 16, 17, dan 18. Mari kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. Injil Matius pasal 6, ayat 16, 17, dan 18. Mari kita baca bersama-sama. Injil Matius pasal 6, ayat 16, 17, dan 18. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hari ini kita kembali akan berbicara mengenai berdoa dan berpuasa. Doa puasa berarti doa yang diperkuat dengan berpuasa. Pada hari di mana kita berpuasa, waktu yang dipakai untuk makan dan minum, dipakai untuk berdoa dan membaca Alkitab. Pada hari kita berdoa puasa, kita berdoa dan membaca Alkitab lebih banyak daripada hari di mana kita tidak berpuasa. Kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus mengajarkan,
Supaya apabila kita berpuasa, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan Yesus mengajarkan, doa puasa harus dilakukan dengan tujuan yang jelas, yaitu mendapatkan balasan dari Tuhan. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita berpuasa bukan sekedar untuk berpuasa atau menyehatkan badan. Kita berdoa dan berpuasa terutama untuk mendapatkan balasan dari Allah sendiri. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada banyak alasan mengapa orang berdoa dan berpuasa. Selama 2 minggu yang lalu kita sudah melihat bahwa ada yang berdoa puasa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada pula yang berdoa puasa untuk mendapatkan tuntunan Tuhan. Ada pula yang berdoa puasa untuk menegaskan kesungguhan hati untuk bertobat dan beribadah hanya kepada Tuhan saja. Kita baca dalam firman Allah, setelah berkumpul di Mizpa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpa. Sekarang mari kita lihat bahwa ada juga yang berdoa puasa untuk dilepaskan dari penderitaan. Dalam Alkitab kita membaca bagaimana orang Israel berdosa kepada Tuhan. Akibatnya mereka dikalahkan dan ditindas oleh bangsa Filistin selama kurang lebih 20 tahun. Tetapi kemudian Tuhan membangkitkan Nabi Samuel untuk menyadarkan bangsa Israel dan memanggil mereka kepada pertobatan. Dan ketika umat Tuhan sungguh-sungguh bertobat, menyingkirkan berhala dan hanya beribadah kepada Tuhan saja, dan menegaskan kesungguhan hati mereka untuk bertobat dengan berpuasa, maka Tuhan melepaskan mereka dari penindasan bangsa Filistin. Kita baca dalam firman Allah, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Di sini kita melihat ada 4 hal yang terjadi ketika Tuhan akan membebaskan umatnya yang bertobat dari penderitaan. Hal yang pertama adalah terjadi pemulihan ibadah kepada Tuhan. Kita baca dalam firman Allah, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu. Pertobatan selalu ditandai dengan pemulihan ibadah kepada Tuhan. Kita baca apa yang terjadi pada hari Minggu Pentakosta sekitar 2000 tahun yang lalu. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Kata sangat terharu di sini maksudnya sangat tertuduh akan dosa-dosa mereka. Sehingga mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus
untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan inilah yang mereka lakukan ketika mereka bertobat. Mereka memberi diri mereka dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ketika mereka bertobat, mereka juga bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan kata lain, mereka sangat bersemangat dalam beribadah kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh bertobat biasanya akan sangat bersemangat dalam beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita masih bersemangat beribadah kepada Tuhan? Ataukah ibadah sudah berubah menjadi sekedar menunaikan kewajiban dan kegiatan rutin yang tidak lagi menggairahkan? Firman Allah berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita minta agar kerajinan kita untuk beribadah kepada Tuhan tidak menjadi kendor. Mari kita minta agar roh kita tetap menyala-nyala dan kita tetap bersemangat untuk beribadah dan melayani Tuhan. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Hal kedua yang mungkin terjadi bila seseorang bertobat dan berpuasa adalah keadaan bisa memburuk untuk sementara waktu. Kita baca, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Justru ketika orang Israel sudah bertobat, menyingkirkan berhala, berpuasa, dan sedang menghadiri ibadah yang diadakan oleh Nabi Samuel. Apakah ada yang pernah mengalami hal semacam ini? Di mana justru ketika sudah memutuskan untuk bertobat, menyingkirkan berhala, berpuasa, dan mulai setia beribadah kepada Tuhan, maka tiba-tiba seakan-akan pintu neraka terbuka dan masalah demi masalah datang mendera. Mungkin ada atap rumah yang tiba-tiba runtuh dan perlu diperbaiki, harus keluar ongkos. Mungkin terjadi pertengkaran hebat dengan pasangan. Mungkin ada anak atau anggota keluarga yang lain yang tiba-tiba jatuh sakit. Mungkin ada yang terkena pemutusan hubungan kerja, atau ada masalah dalam pekerjaan dan usaha, atau mungkin usaha mengalami kemunduran dan sebagainya. Dan ada yang mulai bertanya-tanya, Tuhan, mengapa begini? Seperti apa yang dialami oleh umat Tuhan di zaman Nabi Samuel. Begitu pula pada masa kini, kita akan membuktikan bahwa semua ini terjadi supaya kita mengalami sendiri bagaimana Tuhan sendiri yang berperang bagi anak-anaknya. Hal ketiga yang pasti terjadi ketika seseorang bertobat adalah Tuhan bertindak membela anak-anaknya. Kita baca dalam firman Allah, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel.
Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ketika orang Filistin yang menindas umat Tuhan maju menyerang, Tuhan sendiri yang melawan mereka dan mengacaukan mereka sehingga mereka bisa dikalahkan oleh umat Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang membela anak-anaknya. Tuhan adalah Tuhan yang berperang bagi umatnya yang bertobat. Tuhan adalah Tuhan yang berperang bagi umat yang menyingkirkan berhala. Tuhan adalah Tuhan yang berperang bagi umatnya yang berpuasa dan beribadah hanya kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang membela anak-anaknya. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana suatu kali ada 5.000 laki-laki yang lapar, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Tuhan Yesus ingin memberi makan, tetapi murid-murid Yesus hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Ketika Tuhan Yesus mengucapkan berkat, mereka semua makan sampai kenyang dan masih ada sisa 12 bakul. Tuhan adalah Tuhan yang membela anak-anaknya. Anak perempuan Yairus sudah meninggal. Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Dan anak Yairus hidup kembali. Tuhan adalah Tuhan yang membela anak-anaknya. Lazarus sudah meninggal 4 hari sebelumnya. Mayatnya sudah mengompos. Tetapi ketika Tuhan Yesus memanggil, Lazarus bangkit kembali dari kematian dan melompat keluar gua yang menjadi kuburan Lazarus. Tuhan adalah Tuhan yang membela anak-anaknya. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang berperang bagi anak-anaknya. Iblis dan roh-roh jahat akan mencoba untuk menindas orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang akan bertindak dan membela orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepadanya. Firman Allah berkata, "Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Tuhan adalah Tuhan yang membela anak-anaknya. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana orang-orang yang iri hati kepada Daniel berhasil membujuk raja untuk membuat peraturan yang tidak bisa dibatalkan, supaya setiap orang yang berdoa kepada Allah dan bukan memohon kepada raja akan dibuang ke dalam liang tutupan bersama-sama dengan singa-singa yang kelaparan. Ketika orang-orang jahat yang iri hati kepada Daniel ini telah memasukkan Daniel ke dalam liang tutupan bersama-sama dengan singa-singa yang kelaparan, malam itu raja mengambil waktu untuk berdoa puasa bagi keselamatan Daniel. Kita baca dalam firman Allah, "Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Hasilnya, Tuhan sendiri yang menutup mulut-mulut singa itu,
sehingga Daniel selamat. Pagi-pagi ketika raja pergi ke gua dan bertanya apakah Daniel masih hidup, Daniel menjawab, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Tuhan adalah Tuhan yang membela anak-anaknya. Hal keempat yang perlu terjadi ketika seseorang bertobat dan berpuasa adalah manusia harus menanggapi tindakan Allah dengan tindakan iman. Kita baca firman Allah. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Sesudah orang Filistin maju menyerang, sesudah Tuhan bertindak mengacaukan lawan, orang Israel harus maju untuk memukul kalah orang Filistin yang datang menyerang itu. Firman Allah berkata, keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Setiap kemenangan adalah hasil kerjasama antara Allah dan manusia. Tuhan yang mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Tetapi orang Israel yang harus keluar dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Manusia harus menanggapi persediaan Allah dengan iman. Allah telah menjadi manusia dan bernama Yesus. Dan Yesus telah mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan semua orang. Dan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus telah kembali ke sorga. Yesus telah mencurahkan Roh Kudus dan berjanji akan datang kembali untuk menjadi hakim orang mati dan orang hidup. Pekerjaan kasih karunia Allah ini harus ditanggapi dengan iman, di mana manusia percaya dan mempercayakan hidupnya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan kasih karunia Allah ini harus ditanggapi dengan iman, di mana manusia memberi dirinya dibaptis dengan air, memberi diri dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh. Pekerjaan kasih karunia Allah ini harus ditanggapi dengan iman, di mana manusia mematuhi perintah-perintah Tuhan Yesus dan menjadi saksi bagi Yesus seumur hidupnya. Setiap kemenangan adalah hasil kerjasama antara Allah dan manusia. Tuhan ingin memberi kita pekerjaan, tetapi kita tetap harus mencari dan membaca iklan lowongan pekerjaan dan memasukkan lamaran. Tuhan ingin memberkati pekerjaan dan usaha kita, tetapi kita tetap harus bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Tuhan yang membuka jalan sehingga kita bisa menang tender atau menang lelang. Tetapi kita yang harus menyerahkan barang sesuai dengan mutu yang dijanjikan di dalam kontrak.
Tuhan ingin memberikan rumah tangga yang harmonis. Tetapi kita perlu menyangkal diri dan belajar mendahulukan pasangan kita di atas kesenangan pribadi kita. Semua kasih karunia Allah harus diterima dan ditanggapi dengan tindakan iman yang sepadan. Kita baca dalam firman Allah, Tuhan Yesus menyuruh orang banyak duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat, memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang mengucapkan berkat dan memecah-mecahkan roti. Tetapi murid-murid yang harus membagikannya kepada mereka yang sudah duduk berkelompok-kelompok. Hingga semua makan sampai kenyang. Pada waktu itu, sebenarnya Tuhan bisa saja mengirimkan hujan roti kepada mereka yang lapar dan menyuruh mereka masing-masing memungut sesuai keperluannya. Tetapi Tuhan memilih untuk bekerja melalui murid-muridnya. Selama murid-murid Yesus terus membagikan roti yang mereka terima dari Tuhan kepada orang-orang yang lapar, selama itu pula mujizat pelipat gandaan terus terjadi. Selama kita terus berdoa untuk keperluan orang lain dan bukan hanya untuk keperluan pribadi kita saja, selama itu pula mujizat pelipat gandaan terus terjadi. Selama kita terus berpuasa untuk keperluan orang lain juga, dan bukan hanya untuk keperluan pribadi kita saja, selama itu pula mujizat pelipat gandaan terus terjadi. Selama kita terus memohonkan pengampunan Allah untuk dosa dan kesalahan orang lain juga, dan bukan hanya untuk dosa dan kesalahan pribadi kita saja, selama itu pula mujizat pelipat gandaan terus terjadi. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan berkat-berkat Tuhan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Saudara dan saya diberkati supaya kita dapat meneruskan berkat itu kepada orang lain yang juga membutuhkannya. Sebenarnya Tuhan bisa mengerjakannya sendiri, tetapi di dalam kasih karunia-Nya, Tuhan mengizinkan kita mengambil bagian dalam setiap mujizat yang ingin Tuhan adakan. Tuhan ingin menolong mereka yang miskin dan berkekurangan, tetapi Tuhan ingin menyalurkan pertolongan itu melalui tangan saudara dan saya. Tuhan ingin orang-orang mengalami kasih-Nya yang menyelamatkan dan memerdekakan. Tetapi Tuhan ingin melakukannya melalui kesaksian hidup saudara dan saya. Tuhan ingin membebaskan orang dari ikatan kuasa kegelapan. Tetapi kita yang harus menghardik roh jahat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada apa-apa yang terjadi sampai kita dengan iman rela mengucapkan kata-kata di dalam nama Tuhan Yesus. Hai kau roh jahat, keluar dari orang ini dan jangan kembali lagi. Firman Allah berkata, tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa.
dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Kita bisa berdoa puasa untuk kesembuhan orang lain. Orang yang sakit mungkin terlalu lemah, terlalu beresiko, atau terlalu muda, atau terlalu kecil untuk berpuasa. Teman atau keluarga yang peduli mungkin dapat mengambil waktu untuk berdoa puasa untuk mereka. Di belakang saya ada foto dari seorang yang bernama Vernon Brewer. Dahulu Vernon adalah seorang dosen dan dekan dari sebuah fakultas di sebuah perguruan tinggi Kristen di Amerika Serikat. Pada tahun 1985, dia didiagnosa sakit kanker. Dokter mengatakan sangat tipis harapan dia bisa disembuhkan. Tetapi pimpinan perguruan tinggi Kristen itu mengerahkan sekitar 5.000 dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi Kristen itu untuk berdoa dan berpuasa untuk kesembuhan Vernon. Walhasil, Vernon disembuhkan Tuhan dari penyakit kanker itu. Pada tahun 1991, dia mendirikan World Health, sebuah organisasi untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang menjadi korban bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, korban perang, dan sebagainya. Tuhan mengadakan mujizat ketika umat Tuhan mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Firman Allah berkata, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Kemenangan yang Tuhan berikan bersifat tuntas. Tuhan tidak bekerja setengah-setengah. Selama kita tetap bertobat dan mengutamakan Tuhan, selama itu pula Tuhan berperang untuk kita dan lawan ditundukkan. Selama kita tetap bertobat dan mengutamakan Tuhan, selama itu pula tidak ada masalah, tidak ada tantangan yang tidak bisa kita atasi. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Sebab Samuel bertobat dan mengutamakan Tuhan seumur hidupnya. Tuhan ingin kita bertobat dan mengutamakan Tuhan, bukan hanya sampai ada waktu kelegaan. Tuhan ingin kita bertobat dan mengutamakan Tuhan seumur hidup kita. Bila ini menjadi keputusan saudara, dengan pertolongan Tuhan saudara bertekad untuk hidup bertobat dan mengutamakan Tuhan seumur hidup saudara. Angkatlah tanganmu bila ini menjadi keputusanmu. Terima kasih buat tangan yang diangkat, siapa lagi? Terima kasih. Turunkan kembali tangan yang sudah diangkat, sebab Tuhan sudah melihatnya. Kita baca dalam firman Allah, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel, kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Yang diperoleh umat Tuhan bukan hanya kota-kota yang tadinya diambil oleh orang Filistin. Mereka juga berhasil merebut daerah sekitarnya. Tuhan menjawab doa jauh melampaui apa yang sanggup kita doakan atau pikirkan.
anak bungsu, dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang telah menghamburkan seluruh harta warisan yang diterimanya dengan hidup berfoya-foya. Sebenarnya cukup puas bila ayahnya masih bersedia menerima dia sebagai salah satu dari pegawai ayahnya. Tetapi ayahnya bukan hanya memaafkan kesalahannya, tetapi juga memulihkan statusnya sebagai anak dan bukan hanya sebagai pegawai. Begitu pula dengan Tuhan. Tuhan selalu menjawab doa kita jauh melampaui apa yang sanggup kita doakan atau pikirkan. Firman Allah berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sungguh-sungguh bertobat. Bila perlu kita menegaskan tekad kita untuk bertobat dengan berpuasa. Sementara kita berdoa dan berpuasa, kita akan buktikan bagaimana Tuhan bertindak membela anak-anaknya. Sementara kita berdoa dan berpuasa, kita akan buktikan bagaimana Tuhan menjawab doa kita jauh melampaui apa yang sanggup kita doakan atau pikirkan. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara akan sungguh-sungguh bertobat dan akan menegaskan pertobatan itu dengan mengambil waktu untuk berpuasa. Atau saudara mengalami kesulitan ataupun ada penderitaan dan saudara mau mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Dan saudara akan membuktikan sendiri bagaimana Tuhan menjawab doa saudara jauh melampaui apa yang sanggup saudara doakan atau pikirkan. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Turunkan kembali tangannya, Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan saudara. Tuhan sudah melihat tangan itu. Mari kita berdoa. Ini saatnya berdiri di hadapannya. Tapalah Maha Kudus hadir di sini. Kami memuji. Angkat tangan menyembah. Selamatlah Maha Kudus hadir di
berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan
Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau apabila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara, melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkitlah juga berdiri di mana saja saudara berada. Mari kita berdoa. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya mohon agar Tuhan menolong saya sehingga kerajinan saya untuk beribadah kepada Tuhan tidak menjadi kendor. Saya mohon agar Tuhan menolong saya sehingga roh saya tetap menyala-nyala dan saya tetap bersemangat untuk beribadah dan melayani Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, saya bertekad untuk hidup bertobat dan mengutamakan Tuhan seumur hidup saya. Sementara saya menegaskan tekad saya dengan berpuasa, saya mohon agar Tuhan bertindak dan memberikan kemenangan yang saya perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Adakanlah mujizat keuangan bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mohonkan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak Tuhan yang mengangkat tangannya sekarang ini.
Berikanlah pekerjaan dan usaha kepada anak-anak-Mu ya Bapa. Yang mengalami masalah dalam pekerjaan dan usahanya, kiranya Tuhan menolong dan buka jalan. Curahkanlah hujan pertobatan kepada keluarga kami. Kami mohon agar anggota keluarga kami yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, biarlah mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Anggota keluarga kami yang terikat dalam kebiasaan buruk, terikat dosa, terikat jerat, hal-hal yang kurang baik. Kiranya Tuhan membebaskan dan memerdekakan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pekerjaan iblis yang mau merusak hidup mereka, kami minta dihancurkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, Kau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selamatkanlah ya Tuhan anggota keluarga kami ini. Mari Tuhan, tolong rumah tangga anak-anak-Mu. Segala pekerjaan iblis yang mau merusak rumah tangga anak-anak Tuhan, kami minta dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan batin yang tidak pada tempatnya kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh sakit, penyakit, dan kelemahan, kami tengking Engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar Roh Kudus yang sama yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, Roh Kudus itu kiranya menghidupkan tubuh anak-anak Tuhan yang fana oleh Roh Tuhan yang berdiam di dalam mereka. Kami minta ya Bapa agar apapun sakit penyakit yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat sekarang ini, kiranya sakit penyakit itu dilenyapkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang sedang kuliah atau bersekolah, kiranya Tuhan menolong mereka untuk menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, kiranya Tuhan buka jalan bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak Tuhan yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar Tuhan melepaskan kami daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Anak cucu kami Tuhan jauhkan daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada orang tua akhirnya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, kami mohon agar Bapa memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, kiranya Bapa mempertemukan dengan laki-laki dan perempuan yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup anak-anak Tuhan. Yang berencana menikah, Tuhan tolong dalam segala persiapan yang masih harus dilakukan. Yang merindukan keturunan, Tuhan buka jalan agar bisa mempunyai anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kebimbangan, roh keraguan-raguan, roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking kau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita sekalian.
Kiranya tangan Tuhan menyertai kita sekalian dan melindungi kita sekalian daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak duduk kembali. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Tuhan Yesus berkata, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Izinkan saya berdoa untuk saudara-saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kami mohon agar Tuhan memakai persembahan anak-anak Tuhan ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan menutup kebaktian hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh Engkau tahu. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111
Tuhan Yesus memberkati. Hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Mari dari awal kita nyanyi sama-sama. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir, Engkau Tuhan. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Tersembunyi lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkan hidupku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir, Engkau Tuhan. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia
sampai akhir hidup. Kau setia sampai akhir hidup. Kau setia sampai akhir hidup.